Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan berkat Allah dan ada dalam pimpinan Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas hari ini kalau bangsa dan negara kami boleh merayakan kemerdekaan yang ke-77. Ini semua adalah anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada para pemimpin kami untuk membawa bangsa dan negara ini lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa dan negara ini agar kiranya menjadi bangsa yang semakin kompak, semakin bersatu, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk belajar lebih banyak tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi yang akan mendengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini ayat firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali mempelajari sejarah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia dijajah selama hampir 3,5 abad oleh bangsa Belanda. Selepas dari bangsa Belanda, bangsa ini masih dijajah lagi oleh bangsa Jepang. Meskipun hanya berjalan 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Pada saat Jepang menyerah dan mulai mengundurkan diri dari Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang berani kemudian mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Itulah sebabnya kita tahu bahwa Indonesia ini lahir kemerdekaannya pada tanggal tersebut, dan hari ini tepat 77 tahun kemudian dari hari proklamasi itu kita peringati sebagai hari kemerdekaan kita. Andaikan pada waktu itu para pemuda tidak mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mungkin hari ini kita statusnya masih menjadi bangsa yang terjajah. Tapi keberanian untuk mengambil kesempatan ini membuat kita menjadi bangsa yang merdeka. Kesempatan sendiri berasal dari kata dasar sempat. Artinya waktu yang berupa keluasan, peluang yang diberikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Tentunya kesempatan merupakan satu yang istimewa ya. Sesuatu yang patut untuk digunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita. Mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal seperti Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Tentunya kita seolah-olah kita tidak punya kesempatan lagi karena sudah pasti kita akan berjumpa dengan maut. Tetapi syukur bagi Allah karena kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Nah, hari ini kita akan belajar kesempatan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak kesempatan, tapi kita mau belajar 2 hal. Yang pertama, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan sebagai berikut. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih, pada saat hari kemerdekaan seperti hari ini, biasanya di lembaga pemasyarakatan akan memberikan pengumuman akan adanya remisi kepada para narapidana. Bahkan karena adanya remisi itu, ada beberapa narapidana yang bisa langsung bebas gitu ya. Apa itu remisi? Remisi itu adalah pengurangan hukuman. Kalau kita lihat tayangan-tayangan berita ya, tampak sukacita dari para narapidana ketika mereka mendapat pengumuman remisi pada hari kemerdekaan. Tapi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak hanya mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman, tapi bahkan kita mendapatkan pengampunan total. Kita mendapatkan keselamatan penuh, baik pengampunan atas dosa-dosa warisan, baik atas dosa-dosa kita di masa lalu, maupun dosa-dosa kita saat ini. Tuhan memberikan pengampunan penuh. Tuhan memberikan keselamatan yang sepenuhnya di bumi dan di surga. Itu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sekalipun mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memberi kita kesempatan selama kita mau merespon hal ini dengan benar. Kita lihat contohnya Yudas dan Petrus. Yudas telah menjual Tuhan Yesus, tapi kemudian dia tidak mau merespon pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga dia kemudian menyesali apa yang dia lakukan dan dia membunuh dirinya sendiri. Tapi Petrus, dia juga melakukan kesalahan. Dia menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali di hadapan banyak orang. Tapi dia kemudian merespon kesempatan untuk mendapatkan pengampunan ini, sehingga dia berbalik dari ketidakbenarannya, kembali kepada jalan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pakai Petrus sehingga menjadi rasul yang kita kenal sebagai rasul yang berani, rasul yang berapi-api untuk menyatakan Injil kebenaran Allah. Bahkan dia mati dalam posisi disalib secara terbalik. Kesempatan untuk mendapat pengampunan dan keselamatan ini tidak hanya bagi orang-orang tertentu, tapi berlaku bagi setiap orang yang mau merespon kesempatan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin di antara kita sudah jadi orang Kristen yang lama, tapi kita belum merespon secara khusus kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan, mari kita merespon ini dengan baik. Buka hatimu, terima Tuhan Yesus, terima pengampunannya, dan terima keselamatan yang daripada Allah. Kesempatan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan sebagai berikut. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kisah Saulus yang telah banyak menganiaya orang Kristen mungkin menjadi kisah yang cukup kita kenal ya, bagaimana dia membunuh banyak orang Kristen. Tetapi kemudian saat Saulus mau merespon kesempatan yang Tuhan berikan, mau berubah, mau dipakai oleh Tuhan, kita lihat dalam banyak informasi dalam Alkitab bagaimana kemudian Paulus ini justru menjadi pewarta keselamatan yang luar biasa. Bahkan dia dipenjara dan diasingkan begitu lama karena keberaniannya di dalam mewartakan kabar keselamatan. Dan kemudian namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Kita juga belajar kisah Zakius, si pemungut cukai yang memeras banyak orang. Kemudian ketika dia mau dipakai oleh Tuhan, dia memberikan rumahnya untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu dia bahkan mengembalikan semua yang dia telah peras dari orang lain beberapa kali lipat. Dan dia dipakai Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan. Sehingga kita mengenal kisah Zakius sampai hari ini.
Atau Raja Daud, meskipun dia adalah seorang tentara yang luar biasa, tapi Daud juga seorang pendosa. Dia berzina dan bahkan pembunuh. Dia merencanakan pembunuhan Uria, suami Batsheba. Tapi ketika dia mau dipakai oleh Tuhan, dia mau merespon panggilan Tuhan, berubah, memakai panggilan itu dan bertanggung jawab atas hal itu, kita lihat bagaimana Daud dan keturunannya lah yang mendapatkan perkenanan Tuhan untuk membangun bait Allah. Setiap kita pasti memiliki masa lalu, setiap kita mungkin memiliki dosa-dosa yang bahkan tidak diketahui oleh orang lain, kecuali oleh kita dan oleh Tuhan. Tapi selama kita mau merespon kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya, tidak ada yang tidak bisa. Bejana yang rusak itu akan dikerjakan kembali oleh Sang Penjunan menjadi bejana yang lebih baik menurut apa yang berkenan kepada Tuhan. Syaratnya mau berubah, mau merespon kesempatan yang diberikan, dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita gunakan kesempatan ini untuk merespon pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan, untuk mau dipakai Tuhan. Selama kita masih hidup, selama masih siang, selama kita masih bisa bekerja. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara, ini masih siang. Waktunya bagi kita untuk terus bergerak, terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan ingat, selama masih hidup Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab di Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Tidak ada kesempatan lagi bagi orang-orang yang sudah mati. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kita adalah pelajar, mungkin kita adalah mahasiswa, mungkin kita adalah karyawan, mungkin adalah seorang ibu rumah tangga, mungkin seorang anak, seorang pekerja sosial. Apapun yang kita kerjakan, bahkan mungkin sekalipun kita adalah seorang pemimpin atau hamba Tuhan, mari kita mengerjakan segala sesuatunya selama kita masih hidup. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya berharap setiap kita bersama-sama merenungkan apa saja kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita tentunya dalam kemasan yang berbeda-beda. Mari kita renungkan, kenapa ya Tuhan memberikan kita kesempatan itu? Pasti ada sebuah tujuan yang Tuhan ingin lakukan dan Tuhan ingin kita manfaatkan untuk kemuliaan namanya. Dan yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dunia ini? Tuhan rindu melalui keberadaan kita banyak orang merasakan surga di bumi, dan banyak orang mengenal dan datang kepada Kristus. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami ini masih memiliki kesempatan yang bisa kami lakukan, kami pergunakan. Karena sebenarnya hidup kami adalah sebuah anugerah, dan oleh sebab itu kami harus menggunakan hal ini sebaik mungkin untuk merespon keselamatan dan pengampunan-Mu, untuk bekerja, untuk mau dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Buka mata rohani kami Tuhan, buka pengertian kami Allah, agar kami dapat mengerti atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Agar kami dapat merespon dengan baik, dapat merespon dengan benar dan penuh bertanggung jawab atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami Allah untuk dapat menjadi pelaku firman, mampukan kami untuk dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi kesaksian untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, materikan dalam luluh hati jiwa roh kami,
Berkati setiap kami yang sudah mengikuti KPA secara online pada hari ini. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para pemimpin kami, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap aspek hidup kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan pertemukan kami kembali pada KPA online minggu mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semoga kita terus ada di dalam Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan, terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan lupa gunakan setiap kesempatan dalam hidup kita sebaik mungkin, karena selama masih siang, itulah kesempatan bagi kita untuk bekerja. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.